kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, 2, dan 6. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang, terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk memberitakan dan menyatakan Injil kesukaan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami jangan menyimpang dari kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 2 dan ayat 4. Biar badai menyerang, biar
pada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan pada minggu ini, yaitu Minggu Ketante, yang diambil dari Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita baca secara bergantian. Di ayat 12 kita baca bersama-sama. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Kita baca bersama. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 2 dan ayat 3.
yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak dapat luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga, yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha kuasa dan pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Selamat di tangan Yesus, aman melukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maka marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.
dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam saudara-saudaraku, jemaat yang berbahagia. Tema khotbah kita hari ini sesuai dengan Minggu Kantate yang kita rayakan pada minggu hari ini, yaitu Allah mengaruniakan pertobatan. Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dari pembacaan epistel tadi, ketika kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang menjadi hakim-hakim untuk orang Israel, itu adalah sebuah terobosan baru bagi umat Israel, di mana pada umumnya perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin bagi kalangan Israel. Kekhasan ini juga terjadi di kalangan orang Tapanuli, Batak Toba. Sampai sekarang saya belum pernah melihat bahwa seorang Parsinabul yang berbicara di adat Batak, belum pernah ada perempuan. Dan di gereja-gereja tertentu, untuk menjadi pemimpin atau pendeta di kalangan perempuan masih belum diterima. Tapi lain halnya juga di GKPI, perempuan sudah bisa menjadi pemimpin atau menjadi pendeta. Kalau saya bilang, siapa yang merasa dirinya perempuan sekarang untuk perubahan yang diberikan oleh Allah, boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Kita tepuk tangan untuk kalangan perempuan. Luar biasa, Tuhan menjadikan suatu gerakan pembaruan yang sangat radikal, luar biasa. Ketika itu datangnya daripada manusia, perubahan itu belum tentu diterima semua aras. Tetapi karena keputusan itu adalah keputusan Sang Ilahi, siapapun tidak bisa menolaknya. Dan ini sudah menjadi satu kodrat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga halnya di tradisi orang-orang Israel, bahwa peraturan-peraturan yang sudah menetap bukan saja hanya tertulis, tetapi itu sudah melekat tebal di hati orang-orang Yahudi, yaitu perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu akan dilihat dari perbedaan itu, yang Yahudi pasti bersunat.
Tidak ada Yahudi yang tidak bersunat kalau dia Yahudi tulen. Bukan hanya itu saja, tetapi dari pola makan dalam keseharian ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendalam bagi orang Yahudi. Mereka hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi perbedaan di kalangan komunitas itu, bahkan di kehidupan sehari-hari, mereka juga tidak tegur sapa. Tembok pemisah inilah yang terus diagung-agungkan. Dan barang siapa yang berani menembus tembok ini adalah dianggap tidak murni dan tidak suci dalam keyahudiannya. Dan itu merupakan satu pengkhianatan ketika ada orang yang tegur sapa atau yang boleh beramah tamah dengan non-Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Petrus sebenarnya. Ketika Yesus sang Raja Damai itu, guru hikmat itu, di masa pelayanannya, juga Yesus sudah menembus ruang ini. Mereka tidak mengamati dan mereka tidak melihat perubahan yang dibawa, yang datangnya dari surga. Bukankah Yesus datang dari surga, menjadi jembatan keselamatan, menjadi pembawa damai sejahtera, yang dipisahkan jauh menjadi dekat, yang dekat semakin akrab. Kehadiran keselamatan itu sangat luar biasa. Tapi yang kali ini, ketika para rasul memberitakan Injil, mereka menganggap bahwa keselamatan itu, bahwa keturunan Abraham itu adalah sah menjadi milik mereka. Bahwa hanya umat Israel lah yang memegang teguh bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, yang lain numpang di dunia ini. Kita numpang. Bayangkan. Bisa kita membayangkan kalau kaum Yahudi juga ada di sini? Ada konflik perbedaan yang luar biasa antara Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi oleh Injil keselamatan yang datang dari Allah itu sendiri akan menembus ruang-ruang pemisahan yang tebal itu. Konflik ini akan berubah. Paradigma yang seperti ini akan diubahkan sang juru damai itu, yaitu Yesus Kristus, yang kita akui Tuhan yang menjadi manusia. Saudara-saudaraku, belajar dari pengalaman Petrus ini, dampak apa nanti yang akan kita beroleh? Perubahan apa yang kita usung dari ibadah minggu ini sehingga membuat paradigma yang baru, cara melihat yang baru dan budaya yang baru bagi kita tentang satu perubahan yang memang datangnya dari Allah sendiri, dan itu adalah karunia Allah. Saudara-saudaraku, tidak ada yang baik dari yang manusia. Karena ukuran manusia tentang kebaikan berbeda-beda. Tetapi sumber kebaikan dari segala yang baik datangnya dari Allah. Dan sampai sekarang Allah bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Kita yakin untuk itu. Bahwa Allah bekerja sampai sekarang. Yakin. Kalau enggak yakin boleh pulanglah. Apa dan bagaimanapun statusmu dan keadaanmu sekarang, hanya kamu perlu mengetahui bahwa Allah di balik situasi dan kondisimu, Allah sedang merajut kebaikan untukmu. Dapatkah kita melihatnya ini? Maka perlu kepekaan. Jangan hanya melihat ketebalan perbedaan dan tradisi yang memisahkan status sosial dan keagamaan itu.
Petrus yang disebut Simon itu, dia peka. Dia sangat sensitif. Dia ingin dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Petrus, sebenarnya dia memegang paham, mengunci dalam hatinya. Karena ketika dia di Yope juga, Allah melalui Roh Kudus memperlihatkan sesuatu yang datang di hadapannya, yang olehnya sendiri yang dihidangkan dari sebuah lembaran atau kain yang sudut-sudutnya diikat, dan di sana ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Petrus. Tuhan berkata, sembelihlah dan makanlah. Tuhan, saya tidak pernah memakan yang haram. Kedua kali Tuhan berkata, ambil dan sembelihlah, makanlah. Sampai ketiga kali. Inilah perubahan yang datang dari Tuhan. Apa yang kita anggap selama ini benar menurut kita, belum tentu benar di hadapan Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, jangan kita rubah. Sesuatu hal yang sangat mengesankan bagi saya, perubahan yang datang dalam hidup saya adalah, doakanlah musuhmu. Sekira ketika kita menjadi pengikut Kristus yang benar, salah satu contoh ketika kita mampu berdamai dengan diri kita dan mampu mendoakan musuh kita dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itulah perasa, ungkapan, dan falsafah surgawi yang luar biasa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Kuncinya, kita mau berdamai. Saudara, ketika gerakan ini dilakukan oleh Petrus sendiri, tetapi ada persuruhan dari Tuhan, pergilah ke satu rumah, saya akan mempersiapkan. Rupanya Kornelius juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia melihat Roh Kudus, dia melihat malaikat, dan Tuhan berkata, suruhlah 3 orang suruhanmu untuk menjemput yang namanya Simon Petrus. Lalu mereka bertemu. Bapak Ibu, Simon ini sebenarnya orang yang kritis. Ya. Orang yang suka protes. Orang yang temperamennya luar biasa. Kita ingat kejadian-kejadian ketika bersama dengan Yesus. Dia ini kalau dalam bahasa Batak termasuk pajago-jagohon, si panggaron. Yang gak disuruh pun mau dia lakukan. Ketika Yesus mau ditangkap, dia mengambil pedangnya dan mengayunkan pedangnya kepada tentara Romawi dan telinganya putus. Dia sangat responsif. Bapak Ibu, apakah persuruhan dari Kornelius itu dikenal oleh Petrus? Tidak. Enggak seperti sekarang gampang kali mengenal orang. Ketika ada yang belum kita kenal, mungkin fotonya atau kita gambar, siapa ini? Kita cari di internet identitas yang seperti itu, mungkin akan gampang. Tetapi karena Roh Kudus yang berbicara, lalu mereka pergi ke rumah Kornelius. Ketika Petrus pergi ke rumah Kornelius, ini menjadi perdebatan dan perbincangan yang luar biasa di kalangan orang-orang Yahudi yang sudah mengikut Yesus.
Dan di hadapan para rasul Tuhan Yesus pada waktu itu, perbuatan Petrus ini dibicarakan dan diperdebatkan dan dipertanyakan kepada Petrus. Ibaratnya seperti inilah saya pakai bahasa sehari-hari. Apa hebatnya kau pergi ke rumah orang kafir? Bukankah itu sebuah pelanggaran dan kesalahan? Dan itu akan mengganggu iman percaya orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Karena kita sudah memegang penuh peraturan itu, tak jadi rasanya kita bersahabat dan pergi ke rumah orang non-Yahudi atau yang disebut kafir. Petrus dengan tenangnya, dengan tenang, dia tidak memakai kata-kata sendiri, dia tidak mengada-ada, tetapi apa yang dia lihat, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya, dia jawab kepada orang yang menganggap bahwa Petrus sudah salah. Semua menjadi tenang. Harapan saya Bapak Ibu Saudara yang berbahagia pada saat ini. Bukankah banyak konflik yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari yang bisa membuat jurang perbedaan di antara kita. Baik pendapat, baik ide di setiap persoalan kehidupan. Seringkali kita mencari-cari jawaban, bukan jawaban yang berhikmat dan kebenaran. Bahkan keputusan jawaban kita bisa jadi secara emosional yang berlebihan. Sehingga bisa membawa pertengkaran dan perbedaan yang semakin jauh. Apa yang disebut tempat persekutuan, apa yang disebut tempat kedamaian, di situ juga sering terjadi perbedaan dan perpecahan. Memakai asumsi pendapat dalil-dalil apapun itu tanpa melihat kehendak Allah di dalam setiap keputusan itu. Bukankah di gereja juga sering terjadi hal-hal yang demikian? Kita tidak mau dipimpin Roh Tuhan. Kita tidak mau melihat dan berjalan dari kehendak Tuhan. Yang penting aku. Supaya orang tahu, supaya dunia tahu, supaya perusahaan ini, organisasi ini tahu, aku yang hebat. Ibaratnya seperti pendeta di satu tempat, biar tahu aku pendeta yang lain daripada yang lain. Dan cara saya memimpin inilah saya. Tanpa memperhatikan jemaat sudah terpecah belah. Gak segan-segannya orang mengupload persoalan-persoalan gereja di YouTube, di TikTok. Bukankah ini mempermalukan nama Tuhan? Maka saudara-saudaraku, saya yakin di jemaat GKPI Pamen Padang Bulan ini, jauhlah itu di jemaat ini atau dimanapun. Harusnya semua gereja, semua perkumpulan yang disebut Kristen, maulah seperti Petrus mendengar suara Tuhan. Itulah pertobatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itulah kebenaran yang sejati, bukan kehendak kita. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam doanya, dalam doa Getsemani. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Lalu dia merenung, tarik napas. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu lah yang jadi. Kehendak Allah. Karena kita ada di dunia ini bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Kau jadi perempuan, kau jadi laki-laki, bayangkan itu adalah sebuah kehendak Allah.
Dan bahkan bisa jadi kemari kita juga adalah satu tuntunan Allah dalam kehendaknya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Bisa kita aminkan? Atau ada sekarang yang datang kita di sini tidak disengaja? Kita semua ada di sini seperti Tuhan membuat kesengajaan menciptakan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang sejati adalah orang yang mau mendengarkan kehendak Allah. Jadilah, pulanglah ke rumah kita dalam tugas kita menjadi pembawa damai, menjadi agen-agen perubahan di tengah kehidupan kita, supaya dunia semakin diberkati dan semakin berdamai. Supaya menjadi rumah tanggamu rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Kehidupanmu hidup yang diatur dan atas kehendak Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau setiap pribadi-pribadi yang hadir di ibadah ini adalah pribadi yang mendengarkan dan mau melakukan kehendak Allah. Menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah diubahkan Tuhan dan akan membawa perubahan itu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Engkau mau pakai kami Tuhan sesuai dengan tujuan Allah, mendatangkan damai di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa yang selalu menyatakan kebaikan-Mu di setiap individu. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkabar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkabar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Untuk nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi adat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hadiah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.